paspor hijau gitu. Hijau bukan hijau. Jadi ke luar Sundana negeri, hijau. hari ini 17 Agustus kita habis ikut upacara bendera tadi pagi di kedutaan Kuala Lumpur. Itu kategori pertama. Kategori kedua, ibu-ibu, orang Indonesia pindah ke luar negeri udah ganti warga negara. Merah. Tapi ngomongnya Nyaryo Sunda, ngomongnya Surabayaan, ngomongnya Betawi, lulu buah-buah. Iya. Tapi paspornya udah ganti. Malaysia. Ada yang dari orang Hong Kong, ada yang orang Malaysia, ada orang Singapura, tapi paspornya udah ganti. Cuman ngomongnya masih Logatnya sama. Oh, berarti dia Makannya nasi goreng. ada dari Indonesia. Itu yang kategori kedua. Satu Pak, mau tanya. Hah? Kan kalau kebanyakannya kita tahu diaspora itu adalah satu grup yang sangat elit, Nanti saya ke situ. Nanti saya ke situ. Yang ketiga orang Indonesia tinggal di luar punya pasangan. Suaminya atau istrinya namanya perkawinan campur. Ada orang Indonesia datang sini ketemu orang Bangladesh menikah. Datang sini ketemu bule menikah. Itu pasangannya itu disebut diaspora. Nah, yang keempat adalah anak-anaknya. Namanya Nathan Hartono di Singapura tuh terkenal. Artis tuh cek di Google. Tapi dia udah jadi orang Singapura, anak udah generasi berapa nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Itu. Atau namanya Ria Syahrini gitu. Ria Syahrini sudah tinggal di Jepun tak? Tak balik gitu. Jadi itu yang keempat. Nah, untuk menjawab pertanyaan Ibu, jadi kita ini makanya kita turun ke Kuala Lumpur, ke Malaysia ini untuk sekalian menyapa supaya jangan dianggap bahwa kita itu cuman omon-omon aja. Profesional tidak terbatas. Jadi diaspora itu bukan hanya yang kerahnya wangi. Iya Pak, biasanya kerah kolor wangi. putih Pak. Selamat datang diaspora yang sukses gitu, yang tinggal di Amerika, yang tinggal di Australia. Padahal diaspora itu semua adalah kita semua. Justru adalah pekerja migran paling banyak gitu. Jadi kita turun ke Malaysia juga untuk supaya menyapa ibu-ibu. Jadi sama aja mau yang kerah putih, mau yang kerah wangi, mau yang berkeringat sama-sama diaspora. Gitu. Ya, jadi menjawab pertanyaan ya. Oke. Luisa juga diaspora ya, diaspora Prancis dia. Ya, dan berkontribusi buat Indonesia. Gitu. Tepuk tangan buat Luisa juga ya. Bonzo. Oke, itu aja dari kita. Ada pertanyaannya yang ke Ibu Natali? Tanya yang susah. Nah, ini juga boleh tanya nih di yang susah juga. Tanya Pak, mau minta tolong aja. Minta tolong apa? Undang-undang itu. Kenapa? Minta Minta. misalkan undang-undang PPRT. Oke, ya. Nanti dipertanyakan, kita akan salurkan ke lembaga di pemerintahnya. Satu lagi Bu, saya mau minta pertolongan dan juga dukungan dari diaspora mengenai kontrak kerja Bu, karena kami ini para pekerja rumah tangga mayoritas gaji juga bukan besar Bu, tetapi kami diharuskan membuat kontrak kerja 1 tahun 1 kali melalui agensi. Itu tidak menjadi masalah Bu kalau memang sudah diputuskan, tetapi yang menjadi beban berat kami adalah terlalu mahal harganya Bu, karena itu sudah diwajibkan sebelum membuat BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum kita tukar paspor, kita harus membuat kontrak kerja. Tetapi kontrak kerja itu Bu harganya bisa mencapai 1.500 atau lebih sampai 2.000. Tidak ada patokan harga dan itu sangat memberatkan kami para pekerja rumah tangga. Memang itu adalah dikhususkan untuk majikan Bu, tetapi impaknya kepada kami. Karena di negara kamu peraturan yang sangat menyusahkan kita, jadi banyak yang menjadi dokumen, kemudian pemutusan hubungan kerja sepihak, kami tidak disambungkan lagi paspor, disuruh pulang. Jadi itu efek daripada
harga kontrak kerja yang terlalu mahal. Ya. Kami tidak menolak keputusan dari pemerintah. Bukan, maksud saya belum, Mbak. Saya belum ngomong. Maksud saya kita memang menolak kontrak kerja yang bayar, harusnya dari pemerintah langsung seperti dulu, KBRI langsung dengan majikan atau apapun. Tapi di sisi lain kami juga memperjuangkan, Bu, bagaimana kalau yang tidak ada majikan atau nama tidak rahasia lagi di Kuala Lumpur, mereka juga menggunakan agensi dan itu mereka juga membutuhkan makan. Jadi kami memang tidak menolak adanya agensi, yang kami tolak harganya. Setiap tahun harus Iya. Dan yang kami tolak adalah harganya. Kalau bisa punya gaji besar itu mungkin dan sektor lain yang diberlakukan. Hanya sektor Dan hanya pentingnya yang melawan. Oh. jadi banyak orang bertukar yang melawan. kami mengusulkan untuk dikasih pilihan memakai agensi atau datang sendiri ke kedutaan, tetapi kedutaan kita pernah ada audiensi, mereka tetap menolak jika katanya ini sudah peraturan dan sesuai dengan MOU, jadi tidak dibolehkan. Ya, saya sendiri pengalaman Semua. waktu masa kita Supaya bisa masuk di video ya. Masa kita dulu bukan dulu, baru-baru aja yang kita belajar itu, saya pun ada memberikan pendapat saya karena di pengalaman saya kebetulan paspor saya hilang. Jadi permit itu masih ada, permit itu belum mati, tapi karena paspor tadi hilang, so belum waktunya lagi buat kontrak kerja, saya harus buat kontrak kerja, Bu. Saya datang ke kedutaan, saya bilang, Pak, saya punya permit kan masih jalan gitu kan. Mereka bilang itu kan sudah peraturan, bukan, maksud saya kasih dulu paspornya, habis itu nanti baru sesudah mau renew permit baru buat kontrak kerja gitu kan. Mereka bilang setiap sambung paspor ataupun sambung permit mesti ada kontrak kerja, seperti itu, Bu, mesti ada kontrak kerja. Dan itu memang betul-betul sangat memberatkan karena kebetulan paspor saya itu hilang, masih ada lagi permit saya, Bu. Istilahnya kan sangat memberatkan. Terus saya tanya lagi, kalau saya buat sekarang permit kerja, kontrak kerja, lepas itu nanti bulan 10 kan sambung lagi, karena saya buat kan bulan 3, Bu, bulan 3 kemarin. Bulan 10 nanti saya mau renew lagi kan, berarti bulan 3 dan bulan 10 setahun 2 kali dong. Itu kan sangat mahal, Bu. Lepas itu ya seperti tadi kata Umi, Pak Dubes sudah tandai muka kami berdua, katanya kami sangat keras. Ya wajar dong kita keras, Bu. Kami ngeyel, ya wajar kami ngeyel. Lepas itu tentang BPJS pun kami bertanya tentang BPJS pun tidak begitu digubriskan. Karena pertanyaan kami beda ya mungkin daripada pekerja-pekerja migran yang lain. Kami lebih memihak kepada PRT karena kami bekerja di ruang tertutup. Jadi saya tanya kepada BPJS, kita bertanya jadinya di belakang ya, Dek, ya, bukan di panggung ya. Kita tanya, kami tanyakan seperti itu, seperti ini. Kesehatan yang dicakupi untuk oleh BPJS untuk PRT itu apa saja? Kami mau ditambahkannya seperti untuk kesehatan mental, karena kebanyakan pekerja rumah tangga itu kasusnya adalah kesehatan mental. Nah, permasalahannya adalah ketika sudah pulang, otomatis tidak ada income lagi dong, Pak, Bu. Nah, jadi yang kasusnya ini seperti apa? Yang menangani kesehatan seperti apa? Karena kami perempuan ini datang kerja ke sini karena ekonomi keluarga yang kurang. Nah, kita buat seperti saya. Saat saya pulang, otomatis anak saya sudah tidak ada income lagi, ya kan? Nah, yang membiayai saya sakit itu siapa nanti? Karena istilahnya mental sudah terganggu, kan? Mental sudah terganggu. Otomatis anak tidak boleh bekerja full time karena dia harus jaga saya. Nah, kita minta kepada BPJS, ada nggak supaya dimasukkannya untuk kesehatan mental kepada ex-PRT atau PMI yang sudah pulang kampung. So, jawaban mereka sangat tidak memuaskan saya. Mereka bilang seperti ini, itu sudah termasuk kepada pemulangan. Nah, ada bab nomor 1, nomor 2, ABC macam itu kan, bukan, dia cakap sudah termasuk ke pemulangan. Saya sudah jerah, Bu, karena saya sudah berpengalaman. Saya sudah jerah dikibul-kibulin gitu kan. Jadi saya bilang saya tidak mau seperti itu, Pak. Karena ketika kami sudah pulang, kalau kami bilang, Pak, kan sudah termasuk ke sini, kalian paling mengelak, oh itu tidak termasuk pemulangan, artinya ketika kamu pulang di jalan. Boleh saja kan, Bu? Boleh tak? Boleh mereka bilang
seperti itu. Jadi saya mau yang detail. Oke, pengulangan di sini maksudnya kepada pekerja migran yang terganggu kesehatan mentalnya. Saya mau yang detail seperti itu. Nggak ada mencakupi saya nggak mau seperti itu, Bu. Dan itu betul-betul tidak ada jawabannya. Memang tidak ada. Itu tenaga kerjaan ya. itu yang tidak ada jawabannya. Dan saya dengan Umi itu ini Bu, kami mau tanya itu Bu di depan Pak Dubes. Pak Dubes cakap apa? Saya sudah ngantuk, sudah malam. Ini yang saya bicarakan tadi, kami bicarakan di luar panggung tahu sama Umi. Sakit nggak Bu? Kayaknya PRT ini suaramu nggak didengar gitu. Kalau kan berontak terus, kita bukan berontak, kita mau hak kita dong. Kita mau hak kita. Itu saja Bu. Itu mau di kelas saya selalu bilang nasib kami itu. Mungkin orang pikir kok suruh ini bisik tentang nasib kami. Karena memang itulah kasus saya Bu. Kalau untuk saya sendiri tidak, teman-teman lain. Thank you Bu. Ya, tepuk tangan dulu buat ini tempatnya bagus sekali ya. Jadi itulah gunanya berorganisasi. Kalau kita satu suara doang dari Malaysia doang, mungkin suaranya tidak terlalu kuat. Tapi kalau ada event global, nanti bisa connect dengan teman-teman dari Hong Kong, dengan Taiwan, dengan Singapura. Kita bisa komunikasi dengan kementerian, itu akan lebih didengar. Mungkin Bu. Mungkin aku menambahkan ya. Yang pertama tentang yang kesehatan mental itu ya Bu ya. Itu sangat perlu kita suarakan teman-teman ya. Saya sangat setuju. Apalagi kalau kesehatan mental itu kan sebenarnya di bawah ordinance dari anti diskriminasi kecacatan. Seharusnya itu. Jadi itu yang perlu diperjuangkan. Oke, untuk informasi tambahan, kalau kalian ada yang nggak tahu, kan kita dari CID 8 itu ada satu diskusi tentang migrasi yang efektif untuk pekerja migran Indonesia. Itu juga mencakup di sisi atau dimensi kesehatan mental, baik untuk PMI dan juga untuk keluarganya, jadi untuk anak-anaknya juga. Nah, dari hasil 2 kali diskusi di IKN itu, kami menyetujui akan ada FGD. Salah satu FGD-nya adalah working conditions. Ya, working condition tapi di tiap negara penempatan, khususnya nanti Malaysia akan menjadi prioritas kami karena jumlah PMI di Malaysia adalah nomor 1 ya. Jadi nanti akan ada FGD dengan teman-teman Malaysia. Tadi saya sudah bicara dengan Bu Nasrika. Kita pasti akan melibatkan Pertimik untuk melist working conditions, kemudian perubahan apa yang bisa kita ajukan ke pemerintah. Karena nanti kita akan bikin satu platform pelindungan pekerja migran Indonesia lintas stakeholders. Itu akan kita monitor bersama-sama. Jadi isinya adalah lintas kementerian, KP2MI, Kementerian Luar Negeri, Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, perlindungan perempuan dan anak. Selain itu juga teman-teman pekerja migran Indonesia, karena kan kalian yang mengalami sendiri ya, kalian yang paling tahu kebutuhan kalian. Jadi kalian akan kami libatkan secara aktif menjadi bagian yang paling aktif di FGD tersebut dan di platform lintas stakeholders tersebut, dan juga pendamping PMI. Jadi pendamping di setiap negara penempatan, misalnya tenaga nita atau migrant care atau ya Pertimik juga yang pendamping dan sebagainya. Itu yang akan kita buat bersama-sama ya. Jadi kami baru pergantian pengurus, dan di divisi pekerja migran Indonesia di IDEAN Global itu sudah kami akan spesifikkan ya. Ada subdivisi pelindungan hukum untuk pekerja migran Indonesia. Jadi saya sudah sempat bicara dengan Bu Nasrika. Di situ nanti tempatnya bagaimana mengolah masalah-masalah, kasus-kasus, kemudian mengerucut pada advokasi kepada pemerintah ya, Mbak Nasrika. Dan juga ada LKBH yang bekerja sama dengan kita semua. Ya, kemudian ada subdivisi pemberdayaan ekonomi. Ya, pemberdayaan ekonomi termasuk dari edukasi, bagaimana startup bisnis, kemudian sampai pada matching ya, business matching. Juga ada subdivisi edukasi, itu yang seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, beberapa webinar, pelatihan dan lain-lain. Juga ada subdivisi kesehatan integral nanti. Kesehatan integral itu yang mengarah kepada kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Jadi bukan hanya edukasinya, tetapi juga masuk kepada intervensinya nanti, ke konseling secara gratis untuk teman-teman PMI. Itu yang akan kita bikin bersama. Tapi yang dalam waktu dekat itu yang FGD ya, teman-teman. FGD khususnya untuk teman-teman PMI di Malaysia tentang working conditions. Ya, working conditions. Kita akan bikin online sebelum nanti mengerucut pada satu forum, mungkin bisa offline gitu ya. Kemudian akan dibantu oleh FH, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Mungkin ada tambahan atau Mbak Nasrika mau nambahin atau mau bertanya, menanggapi, silakan.
kayaknya tadi sudah dijabarkan ya apa siapa IDN, terus apa program kerjanya ke depan. Jadi mungkin kita tunggu FGD nanti seperti apa, keluarannya seperti apa, terus pelaksanaannya seperti apa. Mudah-mudahan karena saya mengenal IDN itu sudah lama sebenarnya ya. Yang sebelumnya. Jadi dulu kita ikut juga proses pengakuan sebenarnya. Dulu kan gak diakui Benar. Nah, aku mau ngambil 3 orang ini. Videonya ini. Dulu itu seperti yang disampaikan Ketua tadi ya, bahwa PMI itu bukan diaspora diketapikan gitu. Jadi kita ada advokasi ke sana, sudah lama banget. Saya ikut dengan saya berarti. Belum. Saya ikut di Casablanca. waktu di Jakarta. CID. Offline. CID. Offline. Waktu Obama datang. Iya kayaknya sudah lama gue. Oke. 2015. Iya betul. 2015 ya Obama. Saya di salah satu forum di sana juga. Jadi dalam proses yang panjang teman-teman ya. Jadi memang suara kita itu sangat penting. Jadi teruslah bersuara bahwa pekerja migran itu juga diaspora. Dulu mereka nggak mengakui, kayak mengelompokkan diri mereka itu. Sorry itu sih ya, pengalaman yang saya sampaikan. Dulu diaspora itu memang eksklusif, kelompok merasa lebih tinggi kayak gitu ya. Dan PMI itu tidak termasuk di dalamnya. Tapi kalau sekarang mereka approach kita, mengikut kita, itu satu apresiasi dan kita harus memperkuat juga posisi kita. Jangan sampai kita bukan mau berantem sebenarnya ya. Nah ingin di knowledge ya, di bersama, diakui, kita sama-sama juga. Jadi kalau misalkan ada apa ya, ada apa-apa misalkan seperti itu, ya bareng-bareng kayak gitu. Karena posisi kita sebenarnya sama, seperti yang dibilang Pak Stefanus tadi, semua keran harusnya sama. Jadi misalkan ada forum ataupun ada kebijakan yang baru terkait posisi diaspora, ya pekerja migran harusnya sama mendapatkan pengakuan dan apa namanya ya, pemberian hak ataupun seperti itu harus sama. Perjuangan hak ya. Iya. Pemenuhan kebutuhan. Ya, jadi mungkin itu saja agar teman-teman juga paham ya. Teman-teman juga diaspora. Kalau dulu memang di nampak sekali perbedaannya itu. Jadi setelah proses panjang, akhirnya ya bagus juga supaya ada persepahaman dan tidak mengkotak-kotakkan. Jadi teman-teman jangan sampai merasa rendah diri, walaupun PRT selalu, saya kan hanya PRT, PRT juga pekerja memberikan kontribusi luar biasa kepada pemerintah, ekonomi Indonesia, ekonomi negara penempatan juga. Itu yang selalu kita bangun terhadap mereka. Afirmasi. Ya. Justru PRT ini sektor yang paling luar biasa ya. Iya memang. Tapi kami paling didiskriminasikan Bu. Ya. Terutama di immigration. Immigration negara sendiri loh Bu. Imigrasi Indonesia. Ya, salah. Ya, jadi kalau teman-teman kita sudah status kan, kalau kita mau berangkat dicurigai imigrasi, kalau kita miskin. Kalau pulang dicurigai kita terlalu kaya, Tak bayar pajak. boleh? Atau nama sehatnya Masih ada pungutan-pungutan liar seperti itu. banyak. Banyak. Dibawa dulu kita ke ruangan-ruangan aja. Iya. Masih ada juga Jadi yang kesalahan. sekarang terutamanya membawa barang-barang berharga. Berharga itu bukan, kadang mereka itu dikasih majikannya loh. Ya, iPhone, bekas. karena bekasnya majikan, tapi mereka hitungnya dari harga yang sekarang juga. Oh, backpack nanti make up loss dari majikan. Nanti nikah. Ya nanti kalau di biaya cukai itu Kena cas loh. Kena pajak juga itu. Ya, kalau aplikasinya lebih dari satu masukkan dalam satu. Saya paketkan. Saya kan saya ada customer Jepang, dia pulang ke Jepang, jadi baiknya dikasih 15. Nah, dipaketkan pun kalau zaman dulu, bukan zaman dulu lah, beberapa bulan yang lalu, itu kan pajak. Enggak, sebelum itu. Makanya Jangan sampai
Jadi kita bisa fokus pakai. Apalagi sekarang pemerintah kita kayaknya kekurangan sumber pendapatan. Bingung mau ngajuin apa, semua dipajuin. Betul. Ya. Kalau bisa lah undang-undang pajak itu dibetulin semua lah kan. Pajak bagus untuk Ya, anggota negara. kalau apa itu dulu kalau sudah ada yang presiden mau dihapus pajak. Kenapa sekarang mau beli pajak? Pakai presiden. Nanti PHP 3 hari lagi PHP berarti minta pajak. Tapi sebelum Sorry ya, Mi, di atas. jadi presiden artinya orang kaya udah manis. Tanya presiden. Anggota DPR itu makanya kalau selalu aku woro-woro ya, ini bukan saya woro-worokan satu partai politik itu apa. Kalau mau menyoblos, lihat dulu backgroundnya. Saya Partai pernah apapun yang di membela Bang maksudnya yang membela punya PRT, sosial itu ya. Saya dibalas siapa? Dasmu katanya. Saya komplain kenapa ya pajak itu, pajak ini, pajak itu. Dulu sebelumnya dijanjikan pajak akan dihapuskan. Dia bilangin dasmu, bilang itu. Balas lagi campur balas. Main itu pengalaman saya di Imajinasi saya bawa saya pergi Bali Bu. Saya kan ada permit. Pergi Bali dengan majikan saya sekali. Majikan saya sudah keluar, saya nggak lewat-lewat. So, saya punya majikan laki-laki balik. Kenapa dengan saya punya pekerjaan? Minta uang 500.000 Bu. So majikan saya tanya, 500.000 itu uang apanya? Katakan uang pajak. Pajak apa? Ini dia sudah kena pajak loh di negara saya. Katanya, ini bangsa kamu loh. Sudah kena pajak, saya sudah bayar tetap ngotot bayar 500. Habis itu bos saya kata, boleh tak bagi saya receipt? Dia tak bagi. Dia kata kalau tak bagi 500 itu saya kesalahan. Majikan saya bagi nggak 500. ya karena kalau kayak gitu nggak takutnya terlepas pesawat kan. Iya, akhirnya nggak malas berkata. Bos saya bagi 500. Pemerasan Dia malas itu kan tahun berapa? 3-4 tahun yang lalu. Mengerikan padahal ada permit itu bos saya kata sudah bayar pajak di sini, bayar pajak di sini. Memang terus ada cara kamu bayar pajak. So malu, saya malu. Ya di negara kita sendiri yang Saya malu. sulit. Coba dibawa saya ke hotel teman-teman kita bisa kalau cuti kalau sudah bawa kontrak kerja kan. Ada juga kisah khusus ya, ada satu oknum juga yang kalau nggak ada kontrak kerja Iya. Susah. Bu, satu lagi boleh Bu. Tapi isu ataukah benar yang kami juga belum bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman yang katanya kalau paspor itu ada statusnya tidak akan diterima di negara Indonesia. Itu hanya isu atau bagaimana? Sebab teman-teman juga bertanya ya, itu betul apa enggak sih Bu? Itu betul enggak? Jadi kami juga nggak bisa menjawab. Itu saya juga belum punya jawaban. itu memang benar. Saya pernah di Srebles, itu dihadapkan ke office sampai dia maki-maki saya. Itu benar, memang betul yang di Srebles itu. Ya, imigrasi Indonesia, waktu itu imigrasi NTT dan imigrasi Minangkabau. Tapi terusnya di Minangkabau saya dimaki-maki. Padahal ini kan Srebles itu dari imigrasi Malaysia yang buat. Sebab sekarang di Malaysia Bu, permit itu bukan stiker lagi, tetapi Kertas. dan mereka akan masukkan ke dalam paspor itu stress. Iya. Jadi bukan kesalahan kami sendiri. Kalau komplainnya imigrasi gitu nah. Kalau Mungkin staples di depannya kali Kak, bukan di dalamnya. Di depan itu emang nggak boleh. Sambut hijau itunya loh, kan ada sambut hijau itu nggak boleh, memang. Tapi kalau di dalam boleh. Aku disambut hijau. Apa lepas kemana-mana aku lepas kok. Itu sebetulnya nggak boleh tuh sambut hijau itu. Orang imigrasi ini stempel kok. Belakangnya dua sebab aku punya yang lama aja stempel di belakang. Oke, wah ini banyak sekali ya. Jadi banyak ya, makanya kita tahu tadi banyak sekali masukan-masukan. Memang kita juga kepengurusannya baru gitu ya. Jadi kita juga coba pelan-pelan. Tadi kata Mbak Nasika juga perjuangannya bukan sekali dua kali, udah tahunan. Iya. Tapi paling tidak di usia Indonesia ke 80 paling tidak ya ada sama ada ininya. Memang perlu sabar. Iya. Karena apa di Singapura pun sama.
Singapura pun sama. Kalau misalnya kami jalan-jalan bawa pekerja migran gitu ke Johor gitu, nanti yang mbak-mbak yang migran itu ditahan lumayan lama. Sementara kalau yang